Bertemu Aeri, Su Yin berjalan kaki menikmati malam di perumahan Nam Sangol Hanok. Banyak rumah yang masih tradisional. Malam ini sangat indah ditemani dengan lampu jalan yang bercahaya. Brooke, Su Yin tanpa sengaja menabrak tubuh seseorang hingga membuat mereka terjatuh ke tanah. Gadis itu berusaha untuk bangun sambil mengusap roknya yang berdebu. Anda tidak apa-apa. Setelah berhasil bangun, Su Yin mengulurkan tangannya untuk membantu seorang wanita. Kau, wanita tersebut membelalakan mata namun segera tetap tenang. Nona Aeri, Su Yin tak kalah terkejutnya jika yang ditabraknya barusan adalah istri pertama Daehyun. Apa yang dilakukannya di sini? Bukankah Daehyun bilang Aeri sedang keluar negeri? Batin Su Yin sembari memandang seorang pria yang berada di belakang Aeri. Apa yang Anda lakukan di sini? Bukankah seharusnya masih di luar negeri? Tanya Su Yin sembari mengerutkan dahinya. Aku hanya singgah di tempat saudaraku setelah perjalanan pulang. Kenalkan, ini adalah saudara iparku, ucap Aeri yang terbata. Su Yin hanya bersalaman dengan membalas senyuman. Matanya terus mengamati mereka berdua yang sama sekali tidak mirip. Su Yin, aku mohon jangan katakan pada Daehyun kalau kita bertemu di sini. Aeri memegang tangan Su Yin dengan wajah memelas. Memangnya kenapa? Tanya Su Yin. Dia pasti akan memarahiku. Dia tidak suka kalau aku mengunjungi keluargaku. Aeri memeluk tubuh Su Yin sembari terisak-isak. Baiklah, Su Yin menepuk punggung Aeri untuk menenangkannya. Merasa kasihan dengan Aeri, meski belum yakin apa yang dikatakannya benar. Aeri berpamitan pergi setelah berhasil meyakinkan Su Yin agar tidak memberitahukannya pada Daehyun. Su Yin kembali ke rumah yang sudah disewa oleh Merpeter. Ternyata semua orang belum tidur. Mereka masih menikmati suasana malam sambil menikmati minuman khas Korea yaitu soju. Yang terbuat dari beras memiliki cita rasa agak manis dan encer. Mina juga bergabung di sana dengan beberapa orang yang tidak dikenalnya. Su Yin, apa kau tidak mau bergabung dengan kami? Ajak Mina. Terima kasih, aku sudah merasa ngantuk. Su Yin pura-pura menguap agar Mina percaya. Baiklah, nanti aku akan menyusul, ujar Mina sembari melambaikan tangannya. Su Yin segera masuk ke dalam kamar, merebahkan tubuhnya di atas ranjang, memainkan ponsel di atas mulutnya. Dert, ponselnya bergetar. Su Yin memeriksa siapa yang memanggilnya malam-malam seperti ini. Ternyata nomornya tidak diketahui. Halo, Su Yin, ini ayah. Ternyata Kim Nam yang menghubunginya. Ayah, kenapa tidak pernah menghubungiku? Aku sudah beberapa kali menghubungi nomor ayah tapi tidak aktif, ujar Su Yin dengan nada manja. Maaf, di sini susah sekali mencari jaringan. Apa kau baik-baik saja? Tanya Kim Nam. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar ayah? Kapan kembali lagi ke Seoul? Belum tahu. Ayah masih ingin berada di sini. Bagaimana kabar suamimu? Kim Nam hanya berharap kalau hubungan mereka baik-baik saja. Ah, dia baik-baik saja. Ayah ingin meminta bantuan. Bisakah kau mengirimkan uang untuk ayah? Kim Nam merasa tidak enak saat mengatakannya. Namun tidak ada pilihan lain lagi. Tentu saja, aku senang bisa membantu ayah, ujar Su Yin. Setelah mengobrol cukup lama, Su Yin segera mengakhiri panggilan karena hari ini sudah cukup lelah. Gara-gara bertemu dengan Su Yin terpaksa Aeri harus pulang ke UN Village malam itu juga. Takut kalau gadis itu mengadu pada Daehyun. Saat tiba di rumah jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aeri mencari keberadaan Daehyun di kamar mereka namun tidak menemukannya. Di ruang kerjanya juga tidak ada. Tidak ada tempat lain lagi, Aeri langsung menuju ke kamar putranya. Setiap pulang ke rumah itu pasti Daehyun tidur di sana. Mereka jarang sekali bersama. Menyesal juga karena sudah menikah dengan pria itu. Andaikan Daehyun miskin, dirinya juga tidak akan pernah mau menikah dengannya. Semua ini dilakukan untuk menunjang karirnya. Menikah dengan orang kaya lebih mudah terkenal. Dari sanalah Aeri memanfaatkan keadaan. Satu kesalahan fatal pernah saat Jo Yeon-ho berumur 4 tahun, dirinya hampir ketahuan karena telah menggelapkan dana hotel. Daehyun hampir saja menceraikannya kalau Jo Yeon-ho tidak ada. Pria itu memang sangat menyayangi putranya. Jo Yeon-ho hanya satu-satunya alasan Daehyun tidak menendangnya dari rumah ini. Aeri menyalakan lampu kamar Jo Yeon-ho. Menyilaukan mata Daehyun sehingga membuka matanya. Hai, maaf aku membangunkanmu, ujar Aeri menebar senyuman. Kau sudah pulang, bukankah seharusnya 3 hari lagi? Tanya Daehyun yang sudah duduk bersandar di sisi ranjang. Aku sudah rindu pada kalian, ucap Aeri sembari membelai wajah putranya. Baguslah kalau merindukan Jo Yeon-ho. Sejak tadi dia ingin berkata ingin berjumpa dengan ibunya. Hati-hati kau akan membangunkannya nanti, ujar Daehyun. Maafkan ibu, sayang. Aeri memeluk tubuh putranya yang sudah terlelap. Perhatikanlah Jo Yeon-ho mulai sekarang. Jangan sampai beranggapan kalau ibunya telah melupakannya karena terlalu sibuk, pinta Daehyun. Bagaimanapun juga putranya butuh kasih sayang seorang ibu. Baiklah, mulai sekarang aku akan mengurangi kegiatanku di luar, ucap Aeri. Daehyun bangkit dari ranjang kemudian segera keluar. Enggan mendengarkan omong kosong dari Aeri.
Sudah sekian lama mengatakan akan berhenti dari karirnya. Akan mengurus dia dan putranya. Bukan membatasi kegiatannya, namun Airi terlalu sering di luar daripada di rumah. Saat datang ke suatu acara bahkan seringkali datang sendiri sedangkan yang lain datang bersama istrinya. Dia bukan pria bodoh yang selalu percaya dengan ucapannya. Terlebih lagi kini ada Su Yin yang mengisi hatinya. Sudah sekian lama Daehyun mencoba mengerti dengan Airi. Mencoba mencintainya meski sangat sulit untuk dilakukan hingga akhirnya bosan dengan usahanya. Airi mengikuti langkah Daehyun ke kamar mereka. Memeluknya dari belakang. Daehyun mencoba untuk melepaskan tangan Airi yang melingkar di pinggangnya. Sayang, aku merindukanmu, ujar Airi. Kau pasti lelah, tidurlah hari sudah larut. Daehyun langsung berbaring di ranjang. Menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Saat ini ada hati yang harus dijaga. Bab 32 Kejutan. 4 hari kemudian. Setelah mengunjungi beberapa tempat sejarah kini saatnya mereka kembali ke The Silla Seoul Hotel. Su Yin bisa bernapas lega karena bisa terbebas dari Peter Anderson. Pekerjaan yang terlihat mudah namun tidak mengenakan. Begitu sampai Su Yin langsung menuju ke ruangannya. Dilihatnya dari sekat kaca, ternyata Daehyun tidak ada di tempat. Apa dia sudah pulang? Su Yin melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 7 malam. Masih terlalu sore untuk pulang. Su Yin kembali mencarinya ke sudut ruangan hingga toilet dan sebuah kamar yang ada di ruangannya. Tetap tidak ada. Apa kau mencariku? Suara Daehyun yang tiba-tiba membuat jantung Su Yin ingin copot. Kau mengagetkanku. Su Yin menghampiri Daehyun kemudian memukul bahunya dengan manja. Aduh, Daehyun pura-pura kesakitan sembari memegang dadanya. Aku memukul bahumu bukan dadamu, tukas Su Yin. Sudah tahu jika suaminya pura-pura. Ayo ikut aku. Daehyun menarik pergelangan tangan Su Yin agar mengikutinya. Masuk lift yang langsung menuju parkiran bawah tanah. Kita akan kemana? Lepaskan tanganku, aku tidak ingin orang melihat kita, ujar Su Yin. Daehyun tidak memperdulikan perkataan Su Yin. Langsung mendorong gadis itu ke dalam mobil. Menutupi mata Su Yin dengan menggunakan kain. Jangan mengintip, ujar Daehyun. Su Yin menuruti perkataan Daehyun. Meski penasaran tapi gadis itu memilih diam saja tanpa banyak bertanya. Setelah setengah jam perjalanan mobil berhenti. Daehyun membantu Su Yin untuk keluar dari mobil dan menuntunnya berjalan. Su Yin terus mengikuti langkah kaki Daehyun. Tangannya berpegangan dengan sangat erat. Su Yin dapat mendengar bunyi aliran air. Buka matamu. Perlahan Daehyun membuka ikatan kain yang menutupi mata Su Yin. Su Yin begitu terpesona dengan pemandangan lampu-lampu yang berwarna-warni. Ternyata Daehyun membawanya ke Cheonggyecheon Stream, sebuah aliran air yang terletak di pusat kota Seoul. Kali ini Daehyun menyewa sebuah spot yang terkenal dengan sebutan Wall of Proposal. Konon disitulah banyak orang yang menyatakan cinta kepada pasangannya. Su Yin tidak pernah bermimpi bisa datang ke tempat ini bersama Daehyun. Dulu dirinya memang sering kemari, tapi hanya sekedar untuk bermain bersama teman-temannya. Apa kau menyukainya? Tanya Daehyun. Gadis itu hanya menganggukkan kepalanya. Perasaannya saat ini terlalu bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Daehyun melingkarkan tangannya di pinggang Su Yin sembari memegang kotak kecil berwarna biru. Membukanya tepat di depan gadis pujaannya. Su Yin membelalakan mata ketika melihat isinya. Ternyata kalung dengan liontin berbentuk love dengan permata berwarna biru. Apa ini tidak terlalu berlebihan? Ujar Su Yin. Ini sebagai hadiah pernikahan kita. Aku bahkan tidak membelikanmu apa-apa saat kita menikah, ujar Daehyun kemudian memakaikan kalung tersebut di leher istrinya. Jika saat itu kau memberikan apapun padaku, mungkin aku sudah membuangnya. Su Yin teringat kembali saat mengetahui Daehyun sudah mempunyai istri. Sungguh dirinya sangat marah saat itu. Berbanding terbalik dengan apa yang dirasakannya saat ini. Lalu apa kau sekarang akan membuangnya? Tanya Daehyun. Akan kubuang jika kau berani bermain di belakangku, ujar Su Yin sembari berbalik, menatap Daehyun dengan tatapan tajam. Tidak ada lagi yang kucintai selain dirimu. Percayalah. Daehyun menangkup wajah Su Yin dengan kedua tangannya. Mengecup bibir ranum yang sudah beberapa dirindukannya. Aku lapar, ujar Su Yin sembari memegang perutnya. Daehyun hampir lupa kalau tujuan utamanya membawa Su Yin kemari adalah untuk makan malam romantis. Segera membawa Su Yin agar duduk di kursi dengan hidangan yang bermacam-macam di meja. Ada seorang chef profesional yang tengah siap melayani mereka berdua. Kau terlalu berlebihan. Bagaimana jika ada orang yang melihat kita? Su Yin tidak ingin apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Tidak mungkin, aku sudah mengatur semuanya agar aman. Daehyun menenangkan gadis itu agar tidak perlu khawatir. Mereka makan dalam keadaan diam hanya raut wajah yang mencerminkan kalau mereka sangat bahagia. Saling memandang dan terukir senyuman di bibir mereka. Apa kau percaya kalau aku benar-benar mencintaimu? Tanya Daehyun sembari menatap Su Yin dengan penuh cinta. Dirinya akan membuktikan kalau sangat mencintai wanita yang ada di depannya. Su Yin mengangguk dengan senyum merekah di bibirnya. Membuat Daehyun mabuk kepayang dibuatnya. Ini pertama kalinya jatuh cinta kembali setelah dulu pernah merasakannya saat SMA. Terima kasih. Su Yin berdiri kemudian memeluk tubuh Daehyun dengan sangat erat. Ayo pulang, ini sudah malam. Kau pasti sangat lelah, ajak Daehyun.
tiba-tiba ponsel Daehyun bergetar. Saat memeriksa ternyata nama Airi yang memanggil. Daehyun, cepat pulang. Jo Yeon-ho mengalami demam tinggi, ujar Airi di seberang telepon dengan panik. Baiklah, aku akan segera pulang. Daehyun mematikan sambungan telepon. Saat ini sangat khawatir dengan keadaan putranya. Ada apa? Tanya Suyin. Sayang, aku harus pulang. Saat ini Jo Yeon-ho sedang demam, ujar Dae sembari menggenggam tangan Suyin. Pulanglah, aku yakin Yeon-ho sangat membutuhkanmu. Bagaimana denganmu? Daehyun tidak tega jika harus meninggalkan Suyin. Aku akan menghubungi Chung Ho untuk menjemputku. Suyin mendorong tubuh Daehyun agar segera pergi dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah mengantar Daehyun masuk ke dalam mobil, Suyin berjalan-jalan mengelilingi aliran air karena Chung Ho belum muncul juga. Mencoba untuk menenangkan hatinya agar tetap tenang. Berpikir positif kalau suaminya hanya menjenguk putranya. Lagi pula Suyin adalah gadis baik-baik yang tidak akan tega membiarkan Daehyun bersama dengannya sedangkan putranya sedang sakit. Bab 33 Jo Yeon-ho demam. Daehyun segera mengemudikan mobilnya dengan cepat setelah keluar dari Archeongyecheon Stream. Menyalip beberapa pengendara yang ada di depannya. Hingga semua ramai membunyikan klakson. Beberapa kali bahkan sampai menerobos lampu merah hingga mobilnya hampir menghantam mobil lain. Daehyun sama sekali tidak memperdulikan mereka. Saat ini yang ada di pikirannya hanyalah putra semata wayangnya. Meski tidak mencintai ibunya bukan berarti tidak memperdulikan Jo Yeon-ho. Justru sangat menyayangi anak itu. Begitu sampai Daehyun langsung memarkirkan mobilnya di halaman. Berlari masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Berjalan dengan cepat menaiki tangga sembari menghubungi Dr. Kang. Halo, Dr. Kang, cepat segera ke rumahku, ujar Daehyun dengan panik begitu sudah terhubung. Rumahmu yang mana? Tanya Dr. Kang. Takut salah rumah jika tidak bertanya terlebih dahulu. Putraku demam. Jangan banyak tanya, cepat datang kemari. Daehyun langsung mematikan sambungan telepon begitu sampai di depan kamar Jo Yeon-ho. Ternyata ada Airi yang duduk di samping Jo Yeon-ho. Sedangkan Bibi Eunghee tampak tengah mengompres kepala putranya menggunakan air dingin. Bibi, apa yang terjadi? Tanya Daehyun sembari memegang dahi Jo Yeon-ho dengan punggung tangannya. Suhunya cukup terasa menyengat di kulitnya. Matanya tertutup rapat, bibirnya juga sangat pucat, membuat Daehyun tidak tega melihatnya. Tuan kecil sore tadi mengeluh sakit kepala dan lehernya terasa kaku. Namun setelah makan malam tiba-tiba suhu badannya langsung naik, jawab Bibi Eunghee. Daehyun memandang Airi sejenak. Wajahnya terlihat sendu. Mungkin menyesal karena selama ini tidak pernah mengurus Jo Yeon-ho. Kenapa baru menghubungiku? Tanya Daehyun pada Airi. Jika menghubunginya lebih awal mungkin suhunya tidak akan sepanas itu. Maaf, aku baru saja pulang makan malam bersama dengan teman-temanku, jawab Airi dengan wajah menunduk. Padahal sejak awal Jo Yeon-ho sudah melarangnya untuk pergi. Begitu mendengar jawaban Airi, sebenarnya Daehyun ingin marah. Namun teringat jika dia juga melakukan hal yang sama. Yang bisa dilakukannya hanyalah berdoa agar putranya baik-baik saja. Tidak lama kemudian Dr. Kang datang. Segera mengeluarkan peralatan medisnya untuk memeriksa keadaan Jo Yeon-ho. Mengecek suhunya menggunakan termometer. Memeriksa detak jantungnya yang memang berdetak lebih cepat. Tak lupa memeriksa denyut nadinya. Dokter, bagaimana keadaan putraku? Tanya Airi. Raut wajahnya tampak khawatir. Tidak apa-apa, dia hanya demam biasa. Namun jika telat sebentar lagi memberinya obat mungkin akan berakibat fatal, ujar Dr. Kang sembari memasukkan peralatan ke dalam tasnya kembali. Syukurlah, Daehyun mengusap dadanya, merasa lega mendengar kalau Jo Yeon-ho baik-baik saja. Tidak ada masalah serius pada kesehatannya. Aku akan memberikan resep obat. Namun jika 3 hari kondisinya belum membaik, sebaiknya kalian membawanya ke rumah sakit untuk memeriksa lebih lanjut keadaannya, ujar Dr. Kang sembari menuliskan resep obat. Menyerahkannya kepada pengasuh Jo Yeon-ho. Bukankah kau bilang tidak ada masalah yang serius? Tanya Daehyun. Aku juga berharap tidak ada masalah. Ya sudah, aku harus segera pergi karena sebentar lagi aku harus mengoperasi pasienku, pamit Dr. Kang. Daehyun mengantarkan Dr. Kang hingga ke halaman depan. Dr. Kang merasa aneh karena tiba-tiba Daehyun mengantarkannya. Aku hampir saja tadi ke Villa Pyeongchangdong jika tidak bertanya, ucap Dr. Kang sembari membuka pintu mobil. Tutup mulutmu. Daehyun menatap tajam Dr. Kang. Belum saatnya semua orang mengetahui hubungan mereka. Dr. Kang hanya mengulum senyum karena sudah berhasil menggoda Daehyun. Tenanglah, aku akan tutup mulut, ujar Dr. Kang sembari menepuk bahu Daehyun dengan terkekeh. Setelah mengantarkan Dr. Kang, Daehyun segera kembali ke atas. Ternyata obatnya sangat cepat bereaksi. Kini suhu badannya sudah turun bersama dengan keluarnya keringat dari tubuhnya. Ayah, Ibu, aku ingin tidur bersama kalian, ucap Jo Yeon-ho dengan nada manja khas anak-anak. Airi dan Daehyun saling berpandangan satu sama lain. Apakah penyebab putranya sakit adalah karena merindukan kebersamaan di antara mereka? Tenang saja, ayah akan menjagamu di sini, ujar Daehyun dengan tersenyum sembari mengusahakan puncak kepala Jo Yeon-ho. Tidak mungkin menolak keinginan putranya di saat seperti ini. Yang penting segera sembuh dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Derajat 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 derajat. Ketika Daehyun terbangun ternyata Airi sudah tidak ada di tempat tidur. Hanya ada Yeonho yang masih tidur terlelap di sampingnya. Berpikir kalau Airi pasti sudah pergi seperti biasanya. Jika dulu sering marah karena perbuatannya seperti itu, kini Daehyun membiarkannya dan tidak peduli lagi kemana dia pergi. Daehyun segera membersihkan tubuhnya karena harus segera bekerja. Hampir lupa kalau belum menghubungi Suyin setelah meninggalkannya semalam. Baru saja hendak menghubungi nomor ponsel Suyin ternyata pintu terbuka. Ternyata Airi yang baru saja masuk sembari membawa nampan yang berisi makanan. Daehyun mengerutkan keningnya karena pemandangan itu sangat langka. Aku membawakan sarapan untukmu, ujar Airi. Kau tidak perlu membawa kemari, aku lebih suka makan di bawah, ujar Daehyun kemudian melewati Airi untuk keluar dari kamar. Sial, gerutu Airi dengan sangat kesal. Usahanya untuk membuatnya terkesan di mata Daehyun tidak berhasil sama sekali. Sebelum berangkat Daehyun terlebih dahulu kembali ke kamar Jo Yeonho. Memastikan demamnya tidak kambuh lagi. Kau sudah bangun rupanya, apa kepalamu masih sakit, ujar Daehyun. Aku sudah baik-baik saja, ucap Jo Yeonho dengan riang. Baiklah, kalau begitu ayah pergi dulu. Daehyun mencium kedua pipi putranya kemudian segera bergegas pergi. Bab 34 terlihat aneh. Bunyi alarm berulang kali menggema di ruangan. Namun Suyin hanya meraihnya kemudian mematikannya lagi. Tubuhnya terasa sangat lelah dan tidak bersemangat. Gadis itu baru bisa tidur setelah pukul 1 dini hari tadi. Jika tidak ada Daehyun tidak perlu memasang alarm karena ada yang dengan penuh rasa sabar membangunkannya. Suyin mengerjapkan kedua matanya sembari menutupi matanya dengan tangan. Merasa silau terkena mentari pagi. Segera teringat kalau pagi ini harus mengikuti Daehyun rapat bersama dengan Peter Anderson untuk membahas kerjasama. Suyin segera duduk namun membaringkan tubuhnya lagi di ranjang. Hari ini sungguh tidak bersemangat dan tidak ingin pergi kemana-mana. Tiba-tiba senyum-senyum sendiri mengingat makan malam romantis bersama dengan suaminya semalam. Meraba kalung yang melingkar di lehernya kemudian mengecup liontinnya. Dia tidak ingin terburu-buru berangkat kerja karena tidak mungkin suaminya akan marah jika mendengar alasannya. Toh Daehyun juga tidak memaksanya untuk melakukan pekerjaan. Tidak perlu melakukan apapun yang terpenting berada di sampingnya. Itulah yang selalu diucapkan Daehyun. Suyin segera mengambil ponselnya yang berada di atas nakas. Memeriksa pesan dan panggilan namun tidak ada panggilan dari Daehyun. Ada keinginan untuk menghubunginya namun Suyin mengurungkan niatnya. Barangkali Daehyun sedang sibuk. Bagaimana kabar Jo Yeonho? Semoga saja dia baik-baik saja, batin Suyin sembari menggigit ujung ponselnya. Tapi perasaannya gelisah. Takut terjadi sesuatu pada Jo Yeonho. Namun ada juga pikiran kalau itu hanya alasan Airi agar Daehyun segera pulang. Membayangkan kalau mereka bermalam bersama, membuat hatinya terasa panas. Gadis itu membuang selimut yang menutupi tubuhnya ke lantai, segera bangun langsung menuju kamar mandi karena sudah pukul 8 pagi. Memilih pakaian yang sedikit modis agar bisa mengimbangi penampilan Airi. Mengenakan rok coklat di atas lutut dan baju putih yang membuatnya terlihat seksi. Yang tadinya hanya memakai lipstik tipis-tipis Suyin kini mengaplikasikannya agak tebal seperti yang diajarkan oleh Dojin. Mencoba memakai eyeliner dan juga maskara. Membuat penampilannya sedikit berbeda dari biasanya. Setelah bersiap-siap Suyin segera turun ke bawah untuk berpamitan pada Bibi Xia terlebih dahulu. Bibi, aku berangkat dulu, ujar Suyin dengan wajah yang ceria sembari memakai kacamata hitam yang sudah dipersiapkan. Nona, Bibi Xia melongo, memandang Suyin dari atas hingga bawah. Ini tidak seperti biasanya berpenampilan seperti itu. Bibi Xia mengucek matanya, takut salah lihat. Mengira Suyin namun ternyata bukan. Bibi, Suyin menggerakkan telapak tangannya ke atas ke bawah tepat di depan wajah Bibi Xia karena wanita paruh baya itu malah termenung seperti tidak sadarkan diri. Apa Nona sakit? Bibi Xia segera tersadar kemudian menyentuh dahi Suyin. Siapa tahu salah minum obat sehingga membuatnya seperti itu. Bibi, apa penampilanku aneh? Suyin mengerucutkan bibirnya. Tidak, Nona sangat cantik. Tapi kenapa Anda tiba-tiba merubah penampilan? Tanya Bibi Xia, ingin mengatakan kalau riasan wajahnya agak berlebihan namun takut membuatnya sedih. Kemarin Suyin menyuruh Bibi Xia untuk mengganti pakaian di lemari dengan yang lebih sopan. Tapi kenapa hari ini justru memakainya? Aku ingin seperti Airi. Aku pergi dulu, Bibi. Suyin segera berjalan berlenggak-lenggok seperti model. Perlahan menghilang di balik pintu. Bibi Xia yang menyaksikan penampilan baru Suyin hanya menggelengkan kepala. Meski sedikit berlebihan namun itu pertanda kalau gadis itu tidak ingin kalah dari Airi. Derajat 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 derajat. The Sila Seoul Hotel. Suyin keluar dari mobil. Kaca mata hitam yang bertengger di hidungnya membuat semua orang pangling. Angin yang berhembus membuat rambut bergelombangnya berterbangan. Tangannya melambai kepada semua orang yang ditemuinya. Suyin, ada apa denganmu hari ini? Hampir saja aku meminta berfoto denganmu. Kukira kau tadi artis. Jin terkekeh geli memandang sahabatnya.
Apa aku terlihat aneh? Tanya Su Yin, merasa kesal dengan Jin yang menertawakan penampilannya. Kau cantik, hanya saja sedikit berlebihan, ujar Jin berusaha untuk tidak tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Su Yin tidak mengerti apa yang berlebihan di tubuhnya. Kau lebih pantas pergi ke pesta daripada bekerja. Jin mengeluarkan cermin dari tasnya, menyodorkannya ke wajah Su Yin. Su Yin memandang wajahnya di cermin. Memang sedikit aneh dan berantakan. Lipstiknya juga terlalu tebal. Ya sudah, aku pergi dulu. Su Yin langsung melangkahkan kakinya masuk lift meninggalkan Jin. Niatnya untuk berubah justru membuatnya terlihat aneh. Mengambil tisu yang ada di dalam tasnya. Segera mengusap bibirnya dengan kasar. Sungguh hari ini begitu memalukan. Su Yin langsung masuk ke ruang kerjanya. Menelungkupkan wajahnya di atas meja. Dirinya ingin pergi saja dari dunia ini. Dae Hyun menghampiri Su Yin. Khawatir gadis itu marah karena semalam telah meninggalkannya. Sayang, maafkan aku. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Jo Yeon Ho memang demam. Dae Hyun berdiri di depan Su Yin. Berusaha menarik tangan yang menutupi wajahnya. Aku tidak marah, tapi sebaiknya kau pergi. Teriak Su Yin sembari terisak. Sayang, kau kenapa? Dae Hyun mengusap rambut istrinya dengan lembut. Su Yin menggeleng sembari mengangkat wajahnya dengan telapak tangan menutupinya. Dae Hyun merapikan rambut yang berantakan menutupi wajah gadis itu. Menaruhnya di belakang telinga. Ada apa? Apa sesuatu terjadi? Ujar Dae Hyun dengan lembut sembari memegang tangan Su Yin agar tidak menutupi wajahnya. Pelan-pelan Su Yin menurunkan tangannya dari wajah. Sehingga Dae Hyun dapat melihat wajahnya yang berantakan. Lipstiknya belepotan sampai melewati garis bibir. Kelopak matanya juga hitam terkena noda maskara. Ayo ikut, aku akan membersihkan wajahmu. Dae Hyun menuntun Su Yin ke dalam kamar yang ada di ruang kerjanya. Dae Hyun mendudukkan Su Yin di tepi ranjang. Mengusapkan tisu di wajah istrinya dengan lembut. Apa yang terjadi? Tanya Dae Hyun sembari terus fokus membersihkan sisa lipstik di bibirnya. Kau pasti akan menertawakanku, jika aku mengatakannya. Su Yin mengerucutkan bibirnya, membuat Dae Hyun gemas ingin memakannya. Tidak, aku janji tidak akan tertawa, ujar Dae Hyun menatap lekat manik mata Su Yin. Aku pikir ingin berubah seperti Airi, tapi ternyata semua orang memandangku aneh, ucap Su Yin dengan memasang wajah cemberut. Dae Hyun menautkan kedua alisnya, memandang tubuh Su Yin dari atas hingga bawah. Memang hari ini terlihat sangat berbeda dari biasanya. Pahanya yang mulus kini sedikit terlihat. Padahal awalnya Su Yin menolak untuk memakai pakaian seperti ini. Sayang, kau tidak perlu berubah dan berdandan seperti Airi. Kau jauh lebih cantik seperti biasanya, ujar Dae Hyun sembari mengusap pipi Su Yin. Tapi Do Jin bilang kalau penampilanku sangat jelek. Jauh berbeda dengan Airi yang seperti putri, ujar Su Yin dengan kesal mengingat kembali bagaimana Do Jin menghina dirinya. Tidak perlu dipikirkan ucapannya. Dia memang seperti itu, terkadang candaannya sedikit keterlaluan. Sungguh tidak menduga jika gadis keras kepala seperti Su Yin mau berubah. Aku akan menyuruh Chang Yuan untuk membelikan pakaian yang baru. Aku tidak ingin semua pria melihat tubuhmu. Jangan berpakaian seperti ini lagi di depan banyak orang, pinta Dae Hyun kemudian mengirimkan sebuah pesan kepada Chang Yuan agar membelikan pakaian yang baru untuk istrinya. Su Yin hanya mengangguk sembari menutupi dadanya yang sedikit terbuka. Meski tidak memperlihatkan dua gunung kembar di dadanya tapi membuatnya merasa malu. Untuk apa kau menutupinya? Bukankah aku pernah melihat itu sebelumnya? Goda Dae Hyun. Wajah Su Yin seketika langsung memerah. Kembali teringat bagaimana waktu itu hampir terbuai oleh pesona Dae Hyun. Tidak lama kemudian ada ketukan pintu dari luar sehingga Dae Hyun segera keluar dan menutup pintu kamar. Takut ada orang yang melihat mereka. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Chang Yuan. Ini, Tuan. Chang Yuan menyodorkan paper bag yang berisi sesuai pesanan bosnya. Ya sudah, tetap di sini untuk berjaga-jaga jika ada yang masuk, pinta Dae Hyun barangkali ada yang tiba-tiba mencarinya. Tuan, sebentar lagi akan ada rapat dengan Merpeter. Chang Yuan hanya mengingatkan takut kalau bosnya lupa. Aku tahu, masih sekitar 20 menit lagi. Dae Hyun segera masuk kembali untuk menemui istrinya. Ternyata tengah berdiri melihat pemandangan dari jendela kaca. Sayang, aku membawakan pakaian untukmu. Dae Hyun menghampiri Su Yin ke dekat jendela. Apa kau akan berada di sini terus? Tanya Su Yin. Tentu, barangkali kau memerlukan bantuanku. Dae Hyun mengedipkan sebelah matanya. Entah mengapa dirinya sangat ingin menggoda istrinya terus. Su Yin setuju karena tidak mungkin juga Dae Hyun berani berbuat macam-macam karena sebentar lagi akan rapat. Su Yin langsung masuk ke toilet dan menutup pintu. Hendak melepaskan bajunya yang berbahan sifon namun kesusahan untuk mengeluarkan tangannya. Padahal sudah membuka dua kancing yang terdapat di baju tersebut. Dae Hyun hanya mengamati pintu toilet yang tidak kunjung terbuka. Merasa penasaran karena tidak ada suara yang terdengar dari dalam. Dae Hyun mengetuk pintu. Sayang, apa kau baik-baik saja? Tanya Dae Hyun sembari terus mengetuk pintu. Su Yin menggigit bibir bawahnya. Sejenak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun Dae Hyun terus saja mengetuk pintu. Sehingga pelan-pelan Su Yin membuka kuncinya tanpa ada niat untuk keluar. Bab 35 Tunggu Bulan Madu. Dae Hyun, tolong aku.
Teriak Suyin dari dalam toilet sembari berusaha keras untuk melepas bajunya hingga membuatnya sesak namun tidak juga terlepas. Dae Hyun yang mendengar teriakan gadis itu membuatnya khawatir. Langsung mendorong pintu toilet yang sudah tidak terkunci. Ada apa? Tanya Dae Hyun dengan panik. Aku tidak bisa melepas bajuku, ujar Suyin yang sudah ingin menangis. Tanpa malu lagi kini menghadap suaminya. Kau selalu saja membuatku tidak tahan, batin Dae Hyun seraya memijat pelipisnya. Menghirup napas dalam-dalam dari hidung. Mengeluarkannya dari mulut. Tapi aku takut tidak bisa menahannya, ujar Dae Hyun dengan senyum nakal. Lalu bagaimana? Ujar Suyin dengan putus asa. Tidak habis pikir jika baju sialan ini sangat susah dilepas. Saat memakainya tadi pagi memang sedikit sulit tapi tetap memaksanya hingga akhirnya berhasil. Dae Hyun menghela napas panjang. Merasa kasihan melihat wajahnya yang sudah pucat. Segera menghampiri Suyin kemudian merobek bajunya dengan paksa. Untung bahannya tipis sehingga mudah untuk melakukannya. Kini terlihat bra yang menutupi gundukan indah yang sudah lama diinginkannya. Dae Hyun hanya bisa meneguk salivannya sehingga memilih memalingkan pandangannya ke arah lain. Namun pemandangan yang ada di depannya sungguh membuatnya tidak tahan. Dae Hyun mengangkat tubuh Suyin. Membawanya keluar kemudian meletakkannya di atas ranjang. Rok mini yang dipakai oleh Suyin tersingkap naik ke atas. Hingga terlihat celana dalam berwarna merah yang senada dengan branya. Apa yang akan kau lakukan? Suyin membelalakan mata. Berusaha untuk bangkit namun Dae Hyun memandangnya dengan tatapan berkabut dan putus asa. Sayang, aku sungguh tidak tahan, ujar Dae Hyun sembari berbisik di telinga istrinya. Membuat perasaan aneh yang dirasakan saat itu kini terulang kembali. Dae Hyun menindih tubuh Suyin. Baru saja gadis itu membuka mulutnya hendak berbicara, Dae Hyun sudah membungkam bibirnya. Melumatnya dengan penuh hasrat yang sudah berada di ujung kepala. Semalam tidak melakukan apapun meski Airi sudah menggodanya. Suyin merasa kasihan sehingga mulai membalas ciumannya. Sudah lama dirinya mengulur, bukan tidak mau melakukannya tapi dirinya belum siap. Menurut orang-orang saat pertama melakukan hubungan intim itu sangat menyakitkan. Seperti tersayat oleh pisau yang sangat tajam. Membuatnya bergidik ngeri membayangkannya, mesti belum tahu kebenarannya. Dae Hyun mencium leher hingga tulang selangka istrinya hingga meninggalkan tanda kepemilikan yang berwarna merah. Tangannya memainkan benda kenyal yang terdapat di dada Suyin. Membuat gadis itu menggelinjang tidak tahan meski sudah berusaha untuk menahannya. Suyin menahan suaranya agar tidak mengeluarkan desahan saat Dae Hyun menghisap benda kecil berwarna merah. Sayang, apa kau juga menginginkannya? Dae Hyun tahu gadis itu juga merasakan hal yang sama. Tolong hentikan, ujar Suyin lirih dengan pandangan memohon. Bukankah kau juga menginginkannya? Ujar Dae Hyun sembari terus memasukkan telinga gadis itu ke dalam mulutnya. Aku ingin bulan madu. Aku tidak ingin melakukannya di sini, ujar Suyin tanpa pikir panjang lagi. Dae Hyun menghentikan aksinya. Kau janji jika kita bulan madu kau akan melakukannya. Dae Hyun hanya memastikan ucapannya tidak untuk alasan saja. Aku janji. Suyin duduk sembari mendorong tubuh suaminya. Nafasnya tersengal. Baiklah, jika kau menghindarinya aku akan tetap memaksamu, ancam Dae Hyun. Iya, kau sangat khawatir sekali. Suyin segera memasang kembali branya. Memakai baju yang ada di dalam paper bag dengan cepat. Dae Hyun segera masuk ke dalam toilet. Sering kali menahan hasrat membuat kepalanya pusing dan merasa sangat frustrasi. Tapi tetap harus bersabar, tidak ingin memaksa Suyin sampai benar-benar bersedia untuk melakukannya. Suyin merasa lega karena saat ini bisa menghindar lagi. Dirinya belum sanggup merasakan sakit dan perihnya. Menurut buku yang pernah dibacanya, akan mengeluarkan darah sedikit namun itu terasa sangat sakit. Setelah mengganti pakaiannya dengan yang lebih sopan, Suyin merapikan make up-nya, kembali keriasan wajahnya yang natural dan tidak berlebihan. Segera keluar yang langsung diikuti oleh Dae Hyun di belakangnya. Asisten Chang. Suyin terkejut karena ada asisten Chang tengah duduk di sofa. Semoga saja tidak mendengarkan saat kami berada di dalam, batin Suyin. Selamat pagi, Nona, sapa Chang Yuan sembari berdiri. Membungkukkan tubuhnya dengan sopan. Chang Yuan segera persiapkan untuk aku pergi liburan ke tempat yang sangat romantis dan terpencil. Aku akan pergi bulan madu dengan istriku, ujar Dae Hyun yang berdiri tepat di belakang Suyin. Apa maksudmu? Tanya Suyin. Saat mengatakannya tadi Suyin masih di bawah kesadaran sehingga belum mengingatnya. Bukankah kau bilang kita akan bulan madu? Ujar Dae Hyun dengan terus terang. Asisten Chang, tolong jangan dengarkan dia. Suyin merasa malu karena Dae Hyun berterus terang di depan orang lain. Chang Yuan tidak tahu harus berkata apa. Lebih baik diam saja sembari menganggukkan kepalanya. Aku tidak sanggup lagi untuk maina. Suyin membungkam mulut Dae Hyun agar tidak melanjutkan ucapannya. Lebih baik aku ke ruang rapat terlebih dahulu. Chang Yuan segera pergi meninggalkan ruangan. Apa kau tidak malu mengatakannya di depan orang lain? Bagaimana jika mereka mengadu pada istrimu? Ujar Suyin dengan kesal. Tidak perlu khawatir, Chang Yuan sudah tahu semuanya tentang kita, dia bukan orang lain, ujar Dae Hyun dengan santai. Sudahlah, percuma saja berbicara denganmu, tukas Suyin dengan kesal. Segera kembali ke mejanya, mempersiapkan berkas dan catatan yang akan dibawanya ke ruang rapat. Meski hanya untuk formalitas saja,
Ada Chang Yuan yang akan melakukan semua pekerjaannya. Ada 6 orang saat itu yang mengikuti rapat membahas investasi. Ada Peter Anderson dan anak buahnya serta Dai Hyun, Chang Yuan dan Su Yin. Selama pertemuan Su Yin hanya diam saja. Sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Pura-pura menyimak dengan tangan ballpoint di tangannya. Membuatnya sangat jenuh ingin pergi. Dai Hyun hanya melirik sekilas Su Yin yang duduk di sampingnya. Setelah menandatangani kontrak perjanjian dan beberapa berkas yang diperlukan akhirnya rapat selesai juga. Terima kasih, semoga kerjasama kita terjalin dengan baik, ujar Peter Anderson dengan senyuman mengembang di wajahnya. Tangannya menjabat tangan Dai Hyun sebagai bukti kesepakatan. Sama-sama Peter, saya juga berharap semuanya berjalan lancar, balas Dai Hyun. Su Yin, terima kasih juga selama di Korea sudah menemani kami, ujar Peter Anderson. Tidak masalah, saya senang melakukannya, balas Su Yin sembari tersenyum. Dikarenakan Dai Hyun saat menjemput tidak bisa sehingga saat pulang, Dai Hyun mengantarkan Peter Anderson sampai bandara. Selanjutnya bab 36 seperti kakak adik.